Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas ini diceritakan kepada kita tentang satu pribadi yang sangat menarik, sebab walaupun hidupnya sederhana, bahkan menderita, namun juga kuat, tabah, taat, rela berkorban, dan memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Tuhan Allah yang memiliki otoritas memberi karunia ganda kepada seorang hamba, yakni karunia lidah dan telinga seorang murid. Dengan diberikan lidah seorang murid, hamba Tuhan itu tahu apa yang dibicarakannya dan tahu bagaimana mengkomunikasikannya. Di sini, seorang hamba Tuhan digambarkan sebagai seorang nabi. Selain lidah seorang murid, Tuhan Allah juga mengaruniakan hambanya telinga untuk mendengarkan seperti seorang murid. Kemampuan untuk berbicara seperti seorang murid itu diperlengkapi dengan karunia pendengaran. Allah mempertajam pendengarannya setiap pagi supaya bisa mendengarkan seperti seorang murid. Pernyataan setiap pagi di sini mungkin dimaksudkan untuk menekankan kesetiaan Tuhan untuk membantu mempertajam pendengaran hambanya, dan sekaligus juga memperlihatkan ketekunan hamba Tuhan, mempelajari dan mempersiapkan misi perutusannya. Karunia lidah dan telinga seorang murid adalah untuk memampukan hamba Tuhan menjalankan misi perutusannya, yakni memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu dengan firman Allah. Siapakah orang yang letih lesu? Menurut Yesaya 49 ayat 5-6, hamba Tuhan menjalankan misi perutusannya baik kepada orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Di sini orang yang letih lesu itu tidak hanya mengacu kepada orang Yahudi yang berada di bawah beban hukum Taurat, tetapi juga orang yang bukan Yahudi yang berada di bawah beban penyembahan berhala, orang-orang yang putus harapan, dan dikalahkan oleh setan. Orang yang telah putus asa dan dikalahkan oleh setan itu perlu dikuatkan dengan kata-kata harapan dan janji. Misi perutusan hamba ini terpenuhi secara sempurna dan penuh dalam diri Yesus Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Kepada hamba Tuhan ditugaskan untuk memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Seorang hamba Tuhan adalah seorang murid yang taat dan mau mendengar pengajaran dan memiliki pendengaran yang tajam, serta memiliki kepekaan terhadap keadaan yang dihadapinya. Sebagaimana Tuhan yang menjadi gurunya, maka hamba itu dengan perkataannya telah menghibur sesamanya, memberi dorongan serta pengharapan kepada yang berputus asa. Setiap hari ia juga terlatih untuk mendengar dengan penuh pemahaman, sampai hanya melaksanakan kehendak guru dan Tuhannya tanpa memberontak. Kesedihannya melayani orang lain sedemikian besar sampai ia rela dipukuli punggungnya, disakiti pipinya, dan diludahi wajahnya. Nubuatan dalam renungan ini menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang taat melaksanakan misi Allah Bapa. Dia rela menderita dan menanggung sengsara dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Apa yang dialami hamba Tuhan dalam Yesaya 50 adalah nubuat dan menggambarkan Kristus, sebab Kristus juga melakukan 3 langkah yang penting dalam hidupnya. Pertama, dengan lidahnya menyampaikan firman Tuhan dan berbagai pelajaran, khotbah, teguran,
penghiburan, serta memberi dorongan kepada yang letih lesu dan berputus asa. Kedua, dengan telinganya yang tajam dan terlatih, selalu siap mendengar keluhan, permohonan, penuh pemahaman, serta kepedulian kepada semua lapisan masyarakat. Ketiga, dalam sikap taat kepada Bapa dengan konsistensi yang tinggi, rela mengorbankan jiwa raga, serta kemuliaannya demi kasihnya kepada umat manusia yang berdosa. Sebagai orang Kristen, kita adalah hamba Tuhan dan seorang murid. Kita harus taat dan setia untuk melakukan kehendak-Nya. Sebagai seorang hamba, kita harus bersikap rendah hati dan siap sedia dengan kerelaan dan penuh tanggung jawab dan pengorbanan untuk melayani orang lain yang letih lesu dan berbeban berat. Kita diajak untuk responsif, peka, dan aktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, dengan bimbingan dan pengajaran yang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Nya kepada kami. Bagaimana Tuhan menyapa Nabi Yesaya, bahwa Tuhan telah memberikan kepadanya lidah seorang murid, supaya dengan perkataan ia dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ya Bapa, biarlah kami sebagai murid-Mu, sebagai orang yang percaya, dapat saling menguatkan seorang dengan yang lain. Berkati kami dalam setiap aktivitas kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling
semua